Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan materi-materi yang sudah kami ringkas dari unit 10 yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis Internet. Yang pertama yaitu berjudul penggunaan e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik sebagai alat bantu kegiatan pembelajaran. Ironisnya, masih sedikit dari para guru yang telah menggunakan media internet sebagai alat bantu pembelajaran. Mungkin karena ketidakpahaman dengan media tersebut, sehingga guru merasa minder mengajak siswanya menggunakan internet. E-learning adalah salah satu sistem pembelajaran era digital yang saat ini semakin dikenal, terlebih lagi di tengah pandemi virus corona yang tidak tahu kapan berakhirnya ini. Hampir semua lembaga pendidikan akhirnya menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi guna meminimalisir resiko penularan. Memang perlu dukungan dari pemerintah dan publik untuk mendukung akses internet dan memberikan pengertian e-learning kepada seluruh lapisan masyarakat. Apa itu e-learning dan mengapa saat ini banyak dibutuhkan? Secara umum, e-learning adalah metode pembelajaran digital yang memanfaatkan jaringan internet serta web sebagai modal utama, sehingga proses belajar mengajar bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun asalkan ada koneksi serta akses menuju internet. Ada banyak kelebihan dan kekurangan e-learning yang perlu diketahui. Beberapa kekurangannya diantaranya seperti membutuhkan biaya internet, perlu gadget atau perangkat untuk mengakses internet tersebut seperti komputer, laptop, atau handphone, serta kualitas pembelajaran yang dipengaruhi oleh sinyal. Adapun untuk kelebihannya diantaranya lebih fleksibel dalam menyesuaikan waktu, mampu menyediakan pembelajaran jarak jauh yang bisa diikuti kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Nama saya Jamila Hasana. Selanjutnya yaitu teknologi informasi dan pendidikan di Indonesia. Dengan perkembangan pesat dalam dunia internet, multimedia dan informasi, mencatat dan mendengarkan ceramah adalah sesuatu yang ketinggalan zaman. Arti informasi dan teknologi dalam dunia pendidikan berarti tersedianya saluran dan sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pendidikan. Terima kasih. Dampak positif, munculnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Hal ini berarti guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa dalam belajar tidak perlu terpaku terhadap informasi yang diajarkan oleh guru. Berikutnya munculnya metode-metode pembelajaran baru dengan kemajuan teknologi. Terciptalah metode-metode baru yang membuat peserta didik mampu memahami materi-materi yang abstrak, karena materi tersebut dengan bantuan teknologi dapat dibuat secara abstrak dan menarik sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Sistem pembelajaran tidak harus tatap muka. Dengan adanya berbagai aplikasi video conference, pembelajaran yang disampaikan tidak harus secara tatap muka langsung. Adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi dengan berkembangnya iptek. Semua tugas yang sebelumnya dikerjakan dengan cara manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama menjadi sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Di dunia pendidikan tentu banyak hal dan bahan yang harus dipersiapkan, contohnya adalah penggandaan soal ujian dengan adanya mesin fotokopi. Kita bisa mengandalkan kertas dengan mudah.
Lalu dampak negatif, e-learning yang dapat menyebabkan pengalih fungsian guru dengan adanya sumber belajar yang banyak tersedia di internet. Peserta didik dapat mencari ilmu di internet sehingga dapat menggeser fungsi guru sebagai pengajar pelajaran. Seringnya mengakses internet dikhawatirkan peserta didik tidak memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal. Bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi dan game online. Lalu peserta didik bisa terkena information overload. Dengan sangat banyaknya informasi yang tersedia di internet, membuat peserta didik rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada. Lalu peserta didik bisa menjadi pecandu keberadaan dunia maya, jadi antisosial gitu. Hal ini bisa terjadi ketika peserta didik tidak memiliki sikap skeptik seperti kritis terhadap sesuatu yang hal baru. Cybercrime di dalam dunia pendidikan, pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang dirahasiakan dapat terjadi jika sistem keamanan tidak ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Gisepen Habib. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes formatif dalam media pembelajaran berbasis internet. Pembelajaran berbasis internet adalah pembelajaran dengan menggunakan sarana komputer multimedia untuk membuat bahan ajar. Saat ini komputer bukan lagi merupakan barang yang mewah. Alat ini sudah digunakan di berbagai bidang pekerjaan, seperti halnya dalam bidang pendidikan. Walaupun masih ada sebagian orang yang tidak dapat memiliki alat tersebut, kini sekolah sudah memiliki sarana yang dapat menangani hal itu. Kemudian apa saja yang dimaksud dengan tes formatif dalam media pembelajaran? Tes formatif adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan tes formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Lalu seperti apa tes formatif itu? Sebenarnya tes formatif ditujukan untuk mengetahui kemampuan siswa setelah belajar. Apakah ada kemajuan atau tidak? Sudah cocokkah media yang digunakan oleh guru? Apakah ada kendala yang dialami siswa ketika belajar? Itu semua bertujuan untuk evaluasi bagi metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Penggunaan tes formatif dalam media pembelajaran berbasis internet dapat berupa kuesioner atau pemberian soal secara online. Dengan menggunakan media seperti Google Form, Google Classroom, Edmodo, dan lain-lain. Dengan begitu, guru dapat mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.